waktu itu, Arukpalaka telah menjelang 20 tahun usianya. Ia telah dewasa. Akibat perlakuan tuan barunya yang jauh berbeda dengan ayahnya yang telah meninggal, disadarinya dengan pahit akan kedudukannya sekeluarga sebagai tawanan perang yang pada hakikatnya tidaklah berbeda dengan kedudukan budak. Mereka tidak bebas kemana-mana, harus melakukan segala kehendak tuannya, makan minumnya tergantung daripadanya. Nasibnya terserah sepenuhnya kepada belas kasihan atau kesewenang-wenangan tuannya itu. Adapun tawanan-tawanan perang lainnya, di antaranya terdapat beberapa orang dari Sopeng, seperti Arubila dan Mabela, Arubelo Tosade dan Arum Appanang. Nasib beliau itu tidaklah lebih baik dari nasib Arukpalaka. Sejak semula mereka menginjakkan kaki di bumi goa, mereka mengalami perlakuan-perlakuan yang pahit. Tidaklah heran kalau mereka itu setiap saat memanjatkan doa agar tanah air mereka segera merdeka kembali dan mereka dapat pulang kembali ke Bone bersatu dengan keluarganya. Dalam pada itu, rakyat Bone sendiri merintih, tertindih di bawah berbagai macam beban yang ditimpakan oleh kerajaan Goa di atas kepala mereka. Jenan Tobala tidak sanggup membela mereka itu. Oleh karena itu, di sini pun rakyat sedang memimpikan turunnya seorang malaikat kemerdekaan yang akan segera melepaskan mereka dari penderitaan perbudakan tahun 1660-an. Pada pertengahan tahun itu, Jenan Tobala mendapat perintah dari Kareng Karunrung supaya secepat mungkin mengumpulkan 10.000 orang laki-laki untuk dibawa segera ke Goa, menggali parit dan membangun kubu-kubu pertahanan di sepanjang pantai di sekitar ibu kota Sombaopu. Tobala sendiri diharuskan mengantar mereka itu ke Goa. Pada akhir bulan Juli, tibalah Aruttanete Tobala dengan 10.000 orang Bone di Goa. Orang sebanyak itu diambilnya dari berbagai golongan, lapisan dan umur. Ada petani, nelayan, pandai kayu, ada orang kebanyakan, budak, bahkan bangsawan, dan ada yang nampak masih kanak-kanak akan tetapi tidak kurang pula yang sudah putih seluruh rambutnya. Mereka membawa bekal, pacul atau linggis sendiri. Banyak di antara mereka itu yang sakit ketika tiba di Goa, terutama yang masih kanak-kanak atau sudah terlalu tua. Mereka tidak tahan melakukan perjalanan ratusan kilometer jauhnya, naik gunung, turun gunung, masuk hutan, keluar hutan. Banyak yang berangkat dengan bekal yang tidak cukup ketika tidak ada waktu untuk mempersiapkannya. Mereka diambil paksa dari tempat pekerjaannya dan dari anak istri atau orang tuanya. Arukpalaka dan tawanan-tawanan perang Bone lainnya yang kesemuanya orang-orang bangsawan mengetahui akan hal itu. Banyak di antara mereka yang datang untuk menengok orang-orang senegerinya itu ketika mereka baru tiba. Malahan Datu Mario atau Arukpalaka sendiri sering mengawal Kareng Karunrung apabila mereka pergi memeriksa kemajuan pekerjaan menggali parit dan membangun kubu-kubu pertahanan itu. Iba hati Arukpalaka melihat penderitaan orang-orang senegerinya. Mereka bekerja dari pagi sampai petang, hanya berhenti sebentar untuk makan tengah hari dari bekal mereka yang terdiri dari nasi jagung dan serbuk ikan kering yang lebih banyak garam daripada ikannya. Sungguh sangat menyedihkan nasib mereka itu. Apabila waktu musim kemarau tiba, panas terik bukan kepalang di tepi pantai. Celakalah barang siapa yang dianggap malas. Mereka didera dengan cambuk oleh mandor-mandor yang tidak mengenal pri kemanusiaan. Orang-orang yang dikhawatirkan akan membangkang kakinya dibelenggu karena pekerjaan yang terlampau berat itu, sedang makanan amat kurang pula. Lagi pula orang obat-obatan tidak ada. Banyak di antara pekerja-pekerja itu yang jatuh sakit. Kebanyakan yang sakit tidak sembuh lagi. Mereka mati jauh dari anak istri dan ibu bapak mereka. Tidaklah mengherankan kalau di antara para pekerja yang malang itu ada yang berusaha melarikan diri.
Maka celakalah apabila ia tertangkap kembali. Ia dideras setengah mati, lalu disuruh bekerja dengan kaki terbelenggu untuk waktu yang sangat lama. Akan tetapi tidak tahan dengan penderitaan, maka banyaklah pekerja yang melarikan diri. Mangkubumi Karangkarunrung amat murka akan hal itu. Beliau berkehendak supaya parit-parit pertahanan di sekitar Sombaopu, Ujung Pandang dan Panakukan serta kubu-kubu pertahanan sepanjang pantai selesai November. Untuk mengganti pelarian-pelarian yang tidak tertangkap kembali, maka diperintahkannya semua tahanan perang pria yang ada di ibu kota ikut serta pada pekerjaan itu. Arupalaka dan bangsawan-bangsawan lain, baik yang dari Bone maupun yang dari Sopeng, turut menggali dan mengangkat tanah pada setiap harinya. Ayah Arupalaka karena sudah terlalu tua dan sering sakit-sakitan dibebaskan dari pekerjaan fisik yang amat berat itu. Pada suatu hari, di awal bulan September 1660-an itu, Arupalaka pulang dari menggali pari. Didapati ayahnya meninggal. Beliau dibunuh pada pagi hari itu dengan sangat kejam. Karena ayah Arupalaka mengamuk di hadapan Sri Sultan, sebab beliau murka karena melihat beberapa orang Bone yang disiksa sampai mati. Mereka itu adalah pelarian dari tempat penggalian pari, ditangkap kembali oleh orang Goa. Arut Tanah Tengah Tua, nenek Arupalaka, beberapa tahun sebelumnya telah pula meninggal dengan cara yang serupa. Menurut berita, beliau pun mengamuk di hadapan pembesar-pembesar kerajaan Goa karena tak tahan melihat rakyatnya diperlakukan dengan tidak manusiawi. Arupalaka bersumpah akan menuntut balas terhadap kematian ayah dan neneknya serta sekian banyak orang Bone lainnya. Maka direncanakannya suatu pemberontakan secara besar-besaran untuk melepaskan Bone dari penjajahan dan perbudakan Goa. Kematian ayah Arupalaka karena mencoba membela beberapa orang budak yang dihukum karena tertangkap dalam usahanya melarikan diri menjadi pemicu bagi Arupalaka untuk segera melarikan diri. Setelah seluruh rencana pelarian itu sudah matang, mereka pun menunggu waktu yang tepat untuk memulai aksinya. Waktu untuk melarikan diri sudah dipersiapkan. Arupalaka dan pemimpin pasukan yang sudah dibentuk akan serentak melarikan diri ketika dilangsungkan pesta besar sehubungan dengan berhasilnya tanaman di daerah Talo. Dalam pesta itu, seluruh pembesar kerajaan akan hadir merayakan upacara itu. Pada waktu pesta itu berlangsung, Arupalaka dan kawan-kawannya dengan serentak melarikan diri. Arupalaka akhirnya tiba di Bone. Kedatangan Arupalaka di Bone mendapat sambutan hangat. Arupalaka dan Tobala mengatur strategi untuk membangun kekuatan untuk mengantisipasi kedatangan pasukan dari kerajaan Goa. Usaha untuk membangun kekuatan itu dilakukan dengan mendekati penguasa kerajaan Sopeng dan Wajo. Meskipun pada awalnya timbul pertentangan di kalangan bangsawan Sopeng sehubungan dengan permintaan Arupalaka untuk bersama-sama melawan Goa, kerjasama itu berhasil dibangun. Akan tetapi tidak demikian dengan Wajo yang menolak untuk ikut bekerja sama melawan Goa. Perang terbuka antara pasukan kerajaan Bone yang dibantu dengan Sopeng melawan sekutu-sekutu kerajaan Goa tidak dapat dielakkan lagi. Para penguasa kerajaan Goa marah dengan pelarian itu dan menunjuk Tobala sebagai orang yang sangat bertanggung jawab. Dalam satu pertempuran yang terjadi di Pasempo pada tahun 1660-an, pasukan Arupalaka bersama pemimpinan pasukan perangnya mengalami kekalahan. Dalam catatan harian kerajaan Goa dan Talo disebutkanlah jumlah korban pada orang Bone adalah 269 orang. Sementara jumlah korban di pihak Goa tidak disebutkan. Arupalaka kalah dalam perang. Tobala yang turut bersama-sama dengan Arupalaka berperang tewas dalam satu pertempuran. Melihat sudah tidak ada harapan lagi dalam membangun kekuatan,
Arukpalaka bersama dengan beberapa orang pembesar kerajaan Sopeng dan beberapa orang pengikutnya memutuskan meninggalkan Sulawesi Selatan. Sebelum meninggalkan daerah itu, Arukpalaka sempat menghadap Raja Sopeng Laten di Bali. Ia kemudian menerima bekal berupa emas. Arukpalaka bersama dengan pasukannya kemudian meninggalkan Bone menuju Buton, Sulawesi Tenggara.